ketika ribut pupuk, saya pernah WA. Ribut tahunan loh, pupuk ini ribut. Makanya karena tahunan itu jadi masalah, saya pernah WA Pak Muhni, WA Pak Sekda, WA Pak Pugu. Saya ngajak, ayo kita buat FGD. Apa sih persoalan tiap tahun ini kok selalu muncul, tidak pernah diselesaikan? Ada demo diselesaikan dengan warung kopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Saya atas nama Nur Hasan MSI, Sekretaris IDJ P3 Kabupaten Bangkalan, sekaligus Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Bangkalan, mengucapkan selamat dan sukses kepada pemerintah Kabupaten Bangkalan yang telah memberikan anugerah pelaksanaan UHASI berupa penggratisan berobat bagi seluruh masyarakat Bangkalan. Ya, alhamdulillah, ini merupakan langkah konkret Pak Bupati dalam mensejahterakan masyarakat Bangkalan. Kami mengapresiasi, mendukung penuh program UHASI ini. Ya, saya himbau ke masyarakat untuk menjaga kesehatan agar ibadahnya lancar, kerjanya lancar, dan ketika sakit, Allah Ta'ala, jangan bingung, jangan susah, langsung ke puskesmas atau rumah sakit atau kesehatan yang bersama dengan BPJS Jogja. Tujuannya gratis, cukup nunjukin KTP Bangkalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Alim Haris di acara Hasan. Pemirsa, hari ini malam resesnya Pak Matur, anggota Dewan paling nyentil dan unik di dapil Madura, yang sering mako ke TV lah pertandingan paripurna itu Matur ini. Malam ini juga sedang reses. Kebetulan beliau juga malam ini amolkan. Alhamdulillah saya amolkan Bapak Matur malam ini. Berjanji dibaca dari awal sampai akhir. Alhamdulillah. Subuh kebahagiaan sangat luar biasa buat saya. Waktu reses itu sekarang sudah berapa kali ya reses ini? Ini kita reses ketiga di tahun 2022. Ketiga? Berarti satu tahun berapa kali? 3 kali. Dan sepertinya umum sudah, kabupaten, kota juga, provinsi juga. Jadi, pusat juga ya? Pusat insya Allah juga 3, sama. Kalau urusan peresesannya kan memang negara itu kan memang nugasaki anggota dewan untuk menyerap apa sih kepada masyarakat. Dan selama ini saya depak ke Pak Matur, saya ekar ke Pak Matur itu apa itu dari Matur Pak Matur. Yang paling banyak dikeluhkan itu kelangkaan pupuk sebenarnya. Pupuk justru. Ampun, pupuk subsidi. kekurangan pupuk. Ya, bener kayak orang. Ada 0%. Lah, secara sistem kan sudah tidak begitu, Jadi begini Pak Aliman, secara konseptual sebenarnya pemerintah sudah menyiapkan itu juga secara online. RDKK itu rencana kebutuhan rencana definitif kebutuhan kelompok itu memang sudah dicanangkan semuanya serba online. Jadi adanya kartu tani itu sebenarnya untuk mempermudah. Cuman persoalan yang menurut saya harus dikritisi dari pemerintah baik kabupaten maupun provinsi adalah sosialisasi terkait dengan kartu tani. Ini banyak masyarakat, bahkan Seporah, Baglebur, kepala desa pun insya Allah banyak nggak tahu. Lo tahu ada kartu tani maksudnya? Tidak, jadi kartu tani ini kan bagian proses dari upaya pemerintah untuk mengetahui berapa sih sebenarnya jumlah kebutuhan masyarakat petani yang tergabung dalam Poktan ya, kelompok tani, dan Gapoktan, gabungan kelompok tani. Nah, kartu tani ini yang nantinya akan bisa memetakan kebutuhan pupuk subsidi itu. Cuman dari masing-masing petani. Cuman yang juga tidak tersampaikan adalah sebenarnya berapa besaran atau luasnya petani yang memperoleh pupuk subsidi ini. Nah, ini juga tidak clear di bawah.
maksimal itu 2 hektar. Maksimal 2 hektar. Selebihnya Maksimal 2 nggak hektar, subsidi. nggak boleh. Abun mau ngikir. Setiap warga aja oleh kena pasakan. Apa rata apa lain? Lain, Pak. Lain. Berdisesak-sak, berdisedusak, berdisesak. Yang kedua, Sesak yang kedua. kedua. Aduh mau dulu kita apa nggak cocok. Ya seloknya lo Joko mesti sesak kedua. Pak Matur, perhitungan itu kan sebetulnya sudah dilalui oleh apa namanya penyuluh ya. Ada BPL di situ. Di tiap kecamatan itu ada dan mereka pegang desa-desa sebenarnya. Pengakuan main pun deh. Kan lo cocok. Dan apa cara ngitung apa bisa beli? Nah, selama ini komunikasi PPL Sareng Klebun katanya apa? Jarang-jarang. Jarang. Oh PBL aja langsung ke petani apa lo lebar maibun? PBL jebun. PBL. PBL. Ya mun sedek dan gula gak tindak. Mau kemana tuh kecuali Ki Buruan setahun yang lalu itu tiba-tiba muncul dia ada bantuan apa? Pupuk Pupuk. subsidi. Apa modelnya kartu Kartu tani. Nah, sedangkan jangka waktunya kenapa ya? Tidak sampai 1 minggu. Nah, kartu taninya belum disampaikan ke masyarakat. Sekarang tahun ini sudah dibagikan nggak kartu tani? Itu dulu memang sempat ada persoalan belum dicetaknya kartu tani. Saya waktu saya lamba bicara di Pak Dinas Pertanian dan Bank BNI. Kerjasamanya BNI. Belum tercetak, sudah ada. Untuk GIKIR belum ada yang Sampai disampaikan ke masyarakat. Kartu taninya itu. Oh, nak undang boleh BNI. Kelemahan yang saya deteksi di masyarakat itu adalah PPL ini kemudian ketika memberikan formulir yang dari Bank Jatim itu, Bank BNI itu, kenapa Bu resign panjenengan? Kalimat yang selalu dilontarkan seperti itu, sehingga beban kerja dari teman-teman PPL ini juga lumayan besar akhirnya, karena petani kita, mereka tidak mau tahu. Ya. Nah, ketika pupuk ini kemudian RDKK-nya main prediksi, ketika Dinas Pertanian mengajukan juga pakai prediksi, akhirnya pemerintah kadang kan ini dikurangi atau memang anggarannya tidak disiapkan, akhirnya dikepras itu. Pak Matur berkesimpulan mengira bahwa data yang diajukan oleh pemerintah itu tidak faktual. Kalau saya mencurigai itu nggak valid. Nggak valid. Jangan-jangan ada petani yang tidak masuk ke kelompok tani itu. Banyak. Ini memang derajatnya. Loh, banyak yang tidak ikut dalam kelompok. Kan gini, Mas Aliman. Jadi PPL itu mendampingin petani itu datang ke sawahnya, ada titik koordinat, ketemu semua itu luasnya punyanya petani itu. Ya masuk akal mau mureng gigir berselo oleh cara yang berselo masuk ke anggota sebagian besar. Pokta. Gile ture. Pun dengan yang bisa dari Mas Nur. Ya betul. Hasilnya dari mana? Benar Kak tadi itu ya. Ada pihak kepala desa yang tidak tahu itu. Maksudnya? Itu biasanya gini, yang saya tahu ya, itu ke Poktan itu ke penyuluh pertanian langsung ke pihak Dinas Pertanian. Kayaknya polanya kayak gitu. Betul. Jadi kepala desa, mungkin sebagian kepala desa yang dikomunikasikan. Jadi ke Poktan tidak langsung ke petani, selesai di Poktan gitu ya. Kadang-kadang tidak terkoordinasi. Di ketuanya bahkan ya. Ketua Poktan ya. Poktan iya. Jadi masuk akal dan logis ketika ada banyak petani yang tidak masuk ke dalam kelompok tani. Ada itu. Jadi kalau tidak masuk kelompok tani, otomatis tidak akan mendapat Tidak dapat. Ini serius loh Pak. Ini persoalan di bawah. Enggak, ini di bawah yang terjadi. Iya. Yang kedua, ini kan banyak stakeholder di situ. Kemudian kios ini wajib dia pegang nama-nama anggota kelompok tani yang tergabung dalam Poktan atau Gapoktan. Di wilayah itunya. Iya, harus pegang dia.
Nah kadang jadi kata Bang Lebun tadi kan, berarti masyarakat oleh sesak setengah, dusak atau dusak setengah. Ini sisa setengah saknya kemana? Kan gitu. Ini berarti secara data sudah sal ini. Sal. Negara kita kan tidak pernah beres kalau urusan data. Ini subsidi, presiden negara itu. Cuma sering tanya Reng. Nah, di lain itu begini. Dia mulai. Saya kan istilahnya memang tani. Berkecimpung di pupuk ya. Di pupuk, bukan berkecimpung di pupuk, bukan. dengan petani. Dengan petani, memang anak petani asli dan memang dunianya tani. Area ya saksi Reng banyak ada ki. Di Malek Bang Lek. Dari desa Bumi Anyar, Ini Mas Faru. Tanjung Bumi. Reng jumbo Reng Bunda aja Reng. Reng Bunda aja. Lanjut Lek Faru. Ya, ini setahun yang lalu saya sendiri mengayomi beberapa Kelompok petani ya. bukan kepala keluarga. Itu ada satu dusun malahan, dusun saya sendiri itu dari Poktan, ketua Poktan yang menaungi di dusun saya itu hanya sebagian yang tercover. Yang tercatat dan tercover. Yang tercover. Ini juga ada istilah apa kalau di desa bau kelebunan. Like this gitu ya. Bau ya. Terjadi. Ada bau kelebunan itu artinya kalau dia kontra dengan yang bersangkutan itu Lo catat sebagai orang tani. satu sebagai orang tani. Akhirnya tahun kemarin saya bergerak sendiri memang komunikasi dengan penyuluh. Penyuluh itu malah takut. Ya, Penyuluh sendiri takut. Maklumi juga. Ya takut karena ada di desa itu. Semua ya, ada juga yang kemudian kelompok tani ada, tapi kemudian orang-orangnya nggak jelas gitu kan. Itu yang dimaksud ini kayak Ya. gitu. Ada Saya itu hampir 90 kakang yang yang tidak tercover di Poktan. Tani. jadi pastikan sampai sekarang tidak mempunyai kartu tani ya. Sebagian tidak ada. Hampir itu menyeluruh. Pak Kadis. Gini loh yang kenyataan cerita yang di lapangan. Sebelumnya kan beres-beres terus Pak Kadis bilangnya. Bahwa RDKK itu dirumuskan berangkat dari bahkan penyuluh itu sampai jam 2 malam. Ternyata seperti ini apa namanya? Cerita di bawah. Tahun ini gimana Le Baru? Tahun ini. Ya, untuk tahun ini pun masih belum ada informasi mengenai validasi RDKK. Jadi untuk wilayah saya sendiri Ya, atau di desa saya sendiri. Benar. Dan pendistribusian pupuk itu ini di Poktan ini juga ada permainan beli-beli di harga. Artinya kalau kita tidak kawal, harga yang nyampe ke petani itu jauh di atas harga eceran tinggi, HIT-nya. Ya. HIT-nya Sehingga kan kami terakhir. kemarin itu buat gerakan sendiri. Kalau tetap seperti ini, kita coba laporkan lah. Tapi kenyataannya tetap di situ bermain dengan Harga. kios. Kios itu tidak akan menebus kecuali ada kesepakatan dari awal. HIT Kios itu kan seperti apa yang disampaikan beliaunya, itu seharusnya sudah punya data nama, by name, by address-nya sudah. Pak Matur yakin bahwa yang terjadi ini tidak hanya di Bumi Anyar? tidak hanya di Bumi Anyar, tidak hanya di Mayoritas. Bangkalan, saya ke Sampang, ke Pamekasan, Sumeneb sama. Modus operandinya sama. Sama. Ini kan pusat apa di daerah sini ya? Di bawah ya. Ya kabupaten kota dengan provinsi tentunya. Apa kira ini solusinya Pak Matur? Saya gini, Pak Liman, ketika ribut pupuk, saya pernah WA. Ribut tahunan loh, pupuk Kan ini tahu, ribut. makanya karena tahunan itu jadi masalah, saya pernah WA Pak Muhni, WA Pak Sekda, WA Pak Pugu, saya ngajak, ayo kita buat FGD. Apa sih persoalan tiap tahun ini kok selalu muncul, tidak pernah diselesaikan? Ada demo diselesaikan dengan warung kopi, kan gitu? Yang kita dengar kan? Ini persoalan. Tidak pernah kemudian kita duduk panggil kepala desa, perwakilan tiap kecamatan, PPL-nya juga diundang, kelompok taninya diundang, kemudian
pemegang atau pemangku kebijakan duduk bareng, dengarkan keluh kesahnya masyarakat petani itu. Ini tidak pernah dijanjikan aja terus, meskipun ini bukan komisi saya sebenarnya, tapi saya kan berinisiatif untuk ngajak FGD. Tidak ada. Pak Matur, persoalan itu sudah menaun dan berulang-ulang setiap tahun. Jangan-jangan memang ini memang dibikin seperti ini. Pembiaran ya, bukan dibikin. Iya, Pak, bukan begini, memang dibikin ya, didesain semacam ini. Memang ini kan duit triliunan ya sebetulnya subsidinya kan. Artinya kalau ini sedikit digeser ke industri kan langsung berbeda kan harganya. Bahkan kios pun ketika ke petani sendiri harganya sudah di atas HIT katanya. HIT-nya 112.500. Ya, kalau nggak berubah sekarang. Ya. Nah, ini kebijakan baru yang akan dimulai tahun depan, bahkan dimulai Oktober ini informasinya. Jenis pupuk ini tinggal 2. Tinggal yang putih sama yang merah. Yang merah. Kalau yang PNK. dulu, iya, yang dulu kan 5. Yang terakhir ini pupuk organik. Gubernur teriak-teriak, pupuk nggak langka. Lah iya, memang saya tak hendak masyarakat. Dengan pupuk subsidi yang 2 jenis ini. 5 yang dimaksud. Oh. 5 ini tidak langka, memang masyarakat tidak butuh yang 3. Yang 3. Lah, ini bangan ku ya pupuk organik cek jalap tong bede. Kalimatnya gitu masyarakat. Beri saya apa ya? Ini negara ya. Negara. Identik masyarakat itu identik dengan pupuk Ponska dan urea. Ponska dan urea. Ponska dan urea. Sekarang Sekarang urea bersubsidi itu 160. saya pun bisa. Sekarang. Mana Harga iya. Padahal HIT-nya kan tidak segitu. 170. Ada yang 150, ada yang jual 160. Itu hari ini apa dulu kemarin? Yang dari kemarin, Enggak, maksudnya tahun lalu apa? ya tahun lalu. Tahun lalu sudah ada sebagian yang jual seperti itu. Dan mestinya ini kan ini kan pupuk itu bukan barang dagangan. Tidak boleh diperdagangkan kan gitu. Yang kan? subsidi. Yang subsidi. Iya, yang subsidi maksudnya. Hal-hal semacam ini sebetulnya tanpa ada ketegasan aparat ya seperti ini terus kan. Loh kan lingkaran setan Pak Liman. Jadi di beberapa tempat itu kan dijual keluar ke tukang tambak. Kan lebih mahal. Gresik, Lamongan, Jombang ini tempat pasaran yang sangat empuk, bahkan ke Jawa Tengah yang ketangkep tempoh hari dari Pamekasan ketangkep di Jawa Tengah. Cuman persoalan kenapa APH ini hanya nangkep supir, kenapa nggak ditarik ke belakang, ini milik siapa, dari kios mana, distributor siapa, kan gitu. Mestinya ya, biar ini betul-betul terurai. Kalau memang mau diurai. Oke, ini Jawa Timur, Gubernur dan khususnya di Madura, kondisinya semacam yang diceritakan para pihak ini. Artinya persoalan pupuk, apalagi ini sekarang sudah memasuki musim tanam, ini akan terus menjadi persoalan tahunan. Dan apakah kita akan selalu bodoh setiap tahun tidak bisa mengurai persoalan? Para dokter dan profesor banyak di sini kan. Kan nggak bisa mengurai ini. Saya yakin ini bukan sesuatu yang tidak bisa diurai. Sangat bisa sebenarnya. Sangat Iya. bisa. Sangat Ini bisa. calon dokter ini. Kan hanya political will aja. Political will sebetulnya yang dibutuhkan. Bukan para pendesain dan para orang-orang pintar itu sudah banyak sebetulnya untuk bisa menyodorkan sebuah solusi yang solutif gitu kan. Oke Pak Matur, closing statementnya urusan masalah pupuk berarti malam ini resesnya Pak Matur yang wajib hukumnya untuk disampaikan di forum-forum yang mempunyai kebijakan di Jawa Timur, urusan perpupuan di Madura secara Ada lagi sebenarnya BBM solar untuk nelayan kita ini kan juga tidak mudah. Mereka tidak disiapin tempat pembelian BBM subsidi yang untuk nelayan. Di Bangkalan kan hanya di 10 SPBN itu Di Kuanyar ada. Di Kuanyar. Nah, kita kan ada Banjaran bos, ada harus bayar. Mereka harus beli ke pom bensin itu, nggak boleh pakai gigen.
ternyata ada banyak persoalan yang sehari ini dihadapi masyarakat. Yang paling sering dikeluhkan itu sebenarnya. Kalau urusan pembangunan infrastruktur, saya pikir Madura ini tiap tahun 800 sampai 1, sekian sudah triliun. terlatih. Sudah terlatih dengan Kerosakan. Dan sudah terbiasa aja lentak gluktakan gitu kan. Artinya tapi itu kan hanya urusan meskipun itu sangat membantu terhadap perekonomian. Cuma yang paling fatal itu ketika pupuk dan solar ya. solar. Pupuk pada petani, solar kepada nelayan. Nelayan kita. Iya. Itu aja Pak Matur ya. Ya, harapan saya semua pemangku kebijakan dari kabupaten kota maupun provinsi, ya tolonglah, artinya kita sebenarnya di tiap-tiap fraksi itu ketika pandangan umum fraksi dan pandangan akhir itu dibacakan sama teman-teman. Persoalan ini selalu disampaikan. Cuman yang punya kebijakan untuk mengeksekusi ini kan di jajaran eksekutif sebenarnya. Kayaknya dewannya hanya membacakan saja, nggak pernah menindaklanjuti apa itu yang dibaca itu tidak. Ya pancet seperti itu, Matur. Kan gitu, Matur. Ya Pak Gubernur. Hanya CI-nya di forum, tapi ini ditindaklanjuti tidak. Itu tidak pernah saya melihat keseriusan dari anggota dewan untuk menindaklanjuti apa sebetulnya yang sudah dikoreksi. Sebenarnya begini sih, proses reses itu adalah di reses pertama itu kita mestinya menyerap aspirasi untuk penyusunan APBD ya. Terus reses kedua itu kita kemudian menyampaikan bahwa apa yang kita terima di reses pertama ini sudah kita eksekusi dengan anggaran. Reses ketiga ini sebenarnya evaluasinya. Ya. Mestinya ya, secara periodisasi ya. Nah ini kan mestinya begitu. tergantung DPR-nya masing-masing kemudian di berbagai fraksi itu. Tapi itu hanya kebenaran dalam konsep. Dalam kenyataannya kayaknya nggak seperti itu kan. Oke, Nda Baru mau apa yang disampaikan? Biar nanti Pak Matur betul-betul serius untuk menindaklanjuti apa yang dikatakan sampai Pak Baru. Masalahnya Ya mungkin permintaan dari petani lah, khususnya yang di bawah itu untuk penyediaan pupuk untuk penyelenggara baik itu BPL penyuluh dan Poktan menyediakan pupuk sesuai RDKK atau pendaftar untuk mendapatkan pupuk sesuai dengan lahan yang dibutuhkan. Oke. Pak Ibu, ada Pak Bun? Matur, silakan untuk yang terakhir. Ya, saya harap semua pemangku kebijakan lah ya dari kabupaten kota, terutama dinas ketahanan pangan ini, pertanian ini menginstruksikan PPL-nya berkoordinasi dengan petani, dengan Poktan, kepala desa, fasilitasilah petani kita ini agar kebutuhan pupuk mereka terpenuhi. Dan untuk bupati tentunya karena secara koordinatif bisa menyampaikan itu ke gubernur, saya pikir ini berjenjang harus terselesaikan lah. Tidak hanya di Madura tapi se-Jawa Timur tentunya. Dan kita hanya mensupport itu ketika pemerintah mengatakan butuh anggaran sekian untuk petani kita, ya kita akan support tentunya. Untuk yang nelayan gimana? Nelayan? Sama, yang nelayan juga karena ini kekurangan SPBN kita masih sangat kekurangan sekali di Bangkalan termasuk di Madura. Mereka harus kemana ketika harus ke SPBU, mereka juga terkendala dengan aturan main, bahkan kadang dianggap sebagai penimbun ketika bawa jerigen. Tadi saya sempat dapat pengaduan ada yang ditahan di Tanah Merah sak pikep-pikepnya gitu dengan jerigennya itu dengan alasan dia dituduh sebagai penimbun. Oke, berarti satu ini kesimpulannya, Pak Gubernur, Pak Bupati, Kepala Dinas Provinsi, Kepala Dinas Kabupaten, pencatatan Poktan harus betul-betul sesuai karena di bawah banyak yang petani yang tidak masuk ke dalam Poktan. Sementara aturannya kalau tidak masuk ke dalam Poktan dipastikan tidak akan mendapatkan kuota subsidi pupuk. Di bawah banyak petani yang tidak akan masuk Poktan. Yang kedua, HET harus betul-betul dikontrol dan diawasi karena di bawah masih sering dijual di atas HET karena ini masih dipakai sebagai salah satu
cara dan sarana mencari keuntungan. Terus yang ketiga, distribusi solar terhadap nelayan harus betul-betul diperhatikan dan distribusi, karena hari ini nelayan Bangkalan khususnya, mungkin di daerah lain juga sama, masih apok-pak mencari ke SPBU karena SPBN sangat terbatas. Dan ketika memakai jerigen ke sana dituduh dan diduga bahkan ada yang ditangkap sebagai penimbun. Jadi pala rakyat toh saya salah ini. Mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.